Kalau kita belajar di Mutamimah, kita itu menemukan bahwa ternyata al itu al yang dimaksud ciri-ciri kalimat isim itu ada pembagiannya. Oh gitu loh. Jadi alnya itu dibagi lagi. Jadi nggak sembarangan al ya. Tapi yang jelas bukan al itu kayak di film itu lah ya, bukan anak langit, bukannya singkatan anak langit, bukan ya. Tapi al ini al yang mengindikasikan bahwa kalimat isim itu adalah makrifat. Nah ya gitu ya. Kan sebelumnya kan kita bahas bahwa isim itu ada dua, ada yang nakiroh, ada yang makrifat. Yang nakiroh itu ya itulah sudah dilewatkan pembahasannya. Terus yang al-ma'rifat itu adalah al yang menunjukkan kekhususan ya. Jadi ketertentuan dari benda itu sendiri ya. Adapun sarana prasarana menuju isim itu menunjukkan khusus secara zat itu sendiri, itu banyak perangkatnya ya. Banyak perangkatnya. Di antaranya itu apa? Al. Nah, di antaranya itu al. Lah kemudian al itu sendiri terbagi menjadi dua. Lah mulai dari sini ada pembagian ya. Al ini kamu jangan lupa, ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi sangat penting sekali ya. Sebelumnya kan kamu hanya tahunya al itu tanda-tanda kalimat isim, udah itu aja. Sekarang itu ada al itu terbagi dua. Ada yang al ahdiyah ya, ahdiyah, ada yang jinsiyah. Ahdiyah, jinsiyah. Lah kemudian dari ahdiyah ini, al yang berbahasa ahdiyah ini dibagi lagi ya, dibagi lagi. Ada tiga ya. Pertama ahdi zikri. Terus yang kedua ahdi zihni. Terus yang ketiga ahdil khuduri. Ahdil khuduri. Kemudian jinsiyah ya, sekarang kebahas yang jinsiyah. Jinsiyah itu juga terbagi lagi menjadi tiga ya. Ini kalau bisa kamu dibikin sketsa ya, sketsa ya, pola, bikin pola. Pertama pembagian dari jinsiyah itu adalah ta'rifil mahiyah. Ta'rifil mahiyah. Yang kedua istighraqil afrod. Nah, itu ya. Yang terakhir istighraqi khosoisil afrod. Nah, ini. Jadi lumayan banyak ya. Jadi pembagiannya lumayan banyak. Pertama, apa sih yang dimaksud al-ahdiyah itu? Ahdiyah itu sebenarnya mengetahui ya. Jadi secara dasarnya itu apa? Mengetahui. Jinsiyah itu secara dasar artinya itu apa? Jenis ya, jenis. Jenis itu apa jenis? Suatu perkara yang cakupannya luas. Yang mana di dalam jenis itu terdapat macam ya, macam gitu ya. Yang di dalam macam itu terdapat isi dari macam itu. Nah, berarti macam dan isinya macam itu merupakan isi daripada jenis. Misal binatang buas. Nah, binatang buas itu berarti memasukkan apa? Macan, terus singa, terus Lutfi. Nah, ya, itu binatang buas. Buaya. Nah, buaya apa ya? Ada istilah julukan buaya apa? Buaya darat. Nah, itu. Buaya darat. Kalajengking. Ya. Kalajengking, bokong jengking dan lain-lain. Nah, itu istilah nama jenis ya. Kalau ahdiyah itu tahu, menurut tahu. Yang taunya itu secara menyeluruh. Ahdiyah itu sama seperti jenis. Jenis itu suatu perkara yang sifatnya umum. Ahdiyah juga itu tahu. Nah,
tahu kalau bahasa ilmu yang lain mah ini ilmu sejati lah istilah Korea, ilmu sejati. Wes. Sekarang yang ahdiyah ya. Tadi ada 3. Pertama ahdi dzikri, yaitu mengetahui secara ingatan. Nah, secara ingatan. Jadi adanya di mana? Kalau ingat itu di mana? Iskandar, kalau bahasa ingat itu ada di mana? Di akal, di pikiran, di pikir. Itu namanya ahdi zikri. Nah, itu di pikiran ya. Nggak ada ingatan di bokong, itu nggak ada, atau di tangan nggak ada. Adanya di pikiran. Contohnya apa? Fi zuzajah azuzajah. Di dalam kaca ada kaca, ya jelas ya kan kaca. Tapi kadang itu ini ada fungsinya enggak? Fi zuzajah azuzajah ada fungsinya enggak? Contoh kayak gini. Di kaca itu ya kaca. Nah, itu kan. Ada fungsinya enggak? Ada buat orang yang sering lantur. Nah, ini. Kadang ada orang kayak Alpat, tubuhnya di sini, pikirannya di mana-mana. Misalkan Alpat lihat saya, lihatnya Sahrukan, padahal saya. Gitu loh. Kadang orang itu berperannya itu bukan secara ingatan, tapi ada yang pakai dunia hayal, imajinasi. Apa? Kalau Pak Isma mesum ya misal, atau yang lain-lain. Jadi pokoknya ingat, ini fungsinya sangat besar sekali. Ada loh fungsinya. Apa sih Bang fungsinya ahdi dzikri? Kok ingatan juga dikasih? Itu bahasa ingatan itu adalah tahu, pengetahuan. Iya, dari pengetahuan itu ada secara ingatan, ada yang secara antar, ada yang secara hati dan lain-lain. Ya, kamu pernah ngalamin? Ya, Pak Is pernah ngalamin nggak? Kamu di depan kamu, tapi yang ada itu bukan di depan gitu. Kamu misalnya lihat saya, misalkan kelihatannya misalkan siapa gitu misal. Ya kayak tadi misalkan Salman Khan, Shahrukan misalnya, atau orang Korea misal, matanya agak sipit sih saya ya misalnya, kayak itu kayak Pak Korea kayak gitu ya. Nah itu kamu berarti secara ingatannya tidak ahdi. Nah itu loh, secara zikrinya itu tidak ahdi. Makanya ada istilah dalam nahwu ya itu tadi li ahdi zikri. Nah itu, jadi fungsinya itu seperti itu. Wes. Ini di sini paham gak ini? Ahdi zikri. Wah, wes ya. Pindah ke yang kedua. Ahdi zihni. Ahdi zihni. Ini hati, urusan hati. Yang tahu itu hati. Hati itu cakupannya itu lebih luas berarti. Alias harus tahu ilmu apa? Kalau hati itu berhubung kaitannya luas, berarti harus tahu sejarah. Kan gitu. Harus tahu sejarah. Harus tahu sebab akibat. Itu berarti cakupan ingatan hati itu lebih luas. Contoh misalnya, di sini contohnya idhuma fil ghori. Idhuma fil ghori. Ada 2 orang ya yang berada di Gua Sur. Ada 2 orang yang berada di Gua Sur. Al-Ghor. Ghor itu gua. Cuman berhubung al. Nah, kasih al berarti Al-Ghor. Oh, berarti ahdi zihni. Semua orang umat Islam itu tahu bahwa yang di Gua Sur itu tidak bukan itu Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Tidak lain tidak bukan. Umat Islam itu tahu loh semuanya. Karena hanya berdua itulah Gua Sur itu ditempati. Itu adalah hudur. Jadi pengetahuan yang secara hati, yaitu pengetahuan yang secara hati itu adalah halnya dia tahu secara hati. Jadi hati seorang Islam, umat muslim itu tahu bahwa di Gua Sur itu adalah pernah ditempati
orang-orang yang sangat mulia dan sahabat yang paling dicintai sama Kanjeng Nabi. Selain itu nggak ada. Coba sejarahnya, Gua Syur selain dua beliau itu siapa? Gua Syur. Paling yang sekarang mah jadi apa? Momentum atau di apa yang namanya ya? Museumkan ya. Selain itu nggak ada. Gua Hiro juga sama. Selain Kanjeng Nabi nggak ada Gua Hiro. Makanya untuk orang-orang spesial itu punya tempat yang spesial juga yang tidak ditempati oleh yang lain. Seperti itu. Kisahnya seperti itu. Beda halnya ketika orang umum. Orang umum itu ya tempatnya ya umum juga. Kayak kita semua kan umum. Ya. Ngerti orang? Nah, gitu. Jadi ada tempat spesial. Orang spesial itu ada tempat spesial di dunianya, yang mana tidak ada orang lain yang selain orang itu. Ya kayak tadi Kanjeng Nabi di Gua Syur. Selain Kanjeng Nabi ada Abu Bakar. Selain itu nggak ada lagi. Kalau ada juga itu momentum. Jadi dimuseumkan. Kalau Gua Hiro juga sama. Nah itu sekelumit ya. Jadi orang spesial itu sama Allah diberi tempat yang spesial juga yang tidak ada lagi yang menempatinya. Yaitu Ali Ahdi Hudur. Ya benar. Ali Ahdi Hudur, yaitu sisi mengetahui dari segi hadir, hadir dari segi realita, dari segi hudur, realita ya. Realita, hudur itu hadir ya, realita. Contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini saya sempurnakan untuk kamu sekalian, yaitu agama kamu sekalian. Ini yang bersabda Kanjeng Nabi. Nah, al-yauma pada hari ini, berarti pas hari apa ini? Nah, hadir, berarti pengetahuan yang secara hadir, secara kenyataan, berarti ini Kanjeng Nabi mau meninggal. Ya gitu ya. Kan ini lagi membahas apa? Kayak seakan-akan Pak dipasrahkan kan? Tentang keagamaan itu sudah sempurna, alhamdulillah. Nih, berarti pesan saya ini loh, kunci bahagia dunia akhirat tuh agama, kata Kanjeng Nabi. Nah, berarti al-yauma di sini itu adalah detik-detik Kanjeng Nabi meninggal dunia, wafat. Nah, ternyata sejarah membuktikan di mana? Oh, ternyata pas Haji Wada, selang beberapa bulan beliau meninggal. Nah itu ya, maksudnya hudur secara kenyataan, Misal ya gitulah, gitu ya. Ada intinya momen lah, pengetahuan yang secara ada momen di situ, secara pengetahuan secara ada momen, ya, secara nyata. Wes, sekarang jinsi ya, wes kita singkat-singkat baik. Al yang berbahasa jinsi itu ada 3 ya, sama seperti al-ahdiyah, yaitu al-ta'rifil mahiyah, mengetahui esensial. Esensi itu apa? Esensi, pokok, inti ya. Esensi itu inti. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan, Allah menjadikan ya setiap sesuatu yang hidup dari air. Alma berarti di sini
esensi ya, esensi. Ternyata semua makhluk hidup itu bahannya itu dari air, semuanya tanpa terkecuali. Bahan esensi dasarnya itu adalah air. Kenapa kok seperti itu? Bisa berkesimpulan seperti itu karena wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ini al dalam maknya itu adalah ta'rifil mahiyah, mengetahui esensi, zat esensi semua makhluk, entah manusia, entah tumbuhan, entah hewan, entah lain-lain, itu adalah air. Makanya air itu menjadi apa? Sarana wudhu, sarana ibadah. Nah ini terbalik gitu. Terus tayamum menjadi pengganti wudhu. Debu, berarti debu itu ada esensi airnya. Oh gitu loh. Itu jadi gitu. Wallahualam, tapi ini entah benar apa enggak ya, entah benar apa enggak, yang jelas yang ada seperti itu, yang ada seperti itu. Jadi saya nggak tahu aslinya yang bagaimana, tapi kayaknya gitu kayaknya. Terus yang kedua adalah istighraqil afrod. Istighraq itu menghabiskan. Menghabiskan apa? Menghabiskan itu maksudnya menghabiskan personalitas yang ada. Istilah. Menghabiskan apa? Semua individu. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, ini loh, ya. Jadi manusia itu dijadikan dalam keadaan dhaif. Nah, al-insan. Nah, alnya tadi apa? Al-istighraqi ifrad. Tanpa terkecuali siapa aja itu lemah. Ya. Berarti gimana ini kesimpulannya? Berarti aslinya kak orang itu lemah, aslinya lemah. Jadi hukum dasarnya manusia itu lemah. Hukum dasar siapapun. Ya. Dan semua yang ada dari berbagai jenis manusia, ya mulai dari para nabi, para wali, itu karena Allah yang memberi kekuatan. Ya, Allah yang memberi kekuatan. Para wali, Allah yang memberi kekuatan. Orang biasa, Allah yang memberi kekuatan. Ya, kecuali orang-orang sombong. Ini enggak. Allah itu sangat jauh bagi orang-orang yang merasa kuat. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Karena dia itu melanggar dari hukum asalnya. Naudzubillah min dzalik. Saya juga ini sering sombong, kadang kalau saya kelihatannya lagi sombong dikasih tahu siapa yang ada di sini kah? Ya Pak Is ya. Itu kalau dikasih tahu, nih Kang itu lagi sombong, astagfirullah. Entar saya gitu ntar ya. Ntar saya ya. Begitu ya. Jadi jangan, justru kalau muridnya itu membiarkan gurunya dalam kesesatan, kasihan guru lagi dalam kesesatan dibiarin. Namanya i'anatul maksiat, menolongi perkara maksiat yang nggak kelihatan, itu yang nggak terasa kah? Nah, kalau mencuri kan kelihatan ya barang curiannya ya. Kalau apakah kelihatan? Ini sombong nggak kelihatan. Sombong itu nggak kelihatan jang. Nggak ada sombong itu di sini kok ada lambangnya nggak ada ya. Emangnya film kartun. Jadi yang sebenarnya kan tugasnya sesama muslim itu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Oh, ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau nggak salah gitu. Saya pernah baca-baca kah? Takutnya salah aja gitu kan. Jadi bertolong-tolonglah, ta'awanu, tafa'ala, gitu ya. Ta'awanu, tafa'ala. Nah, kemarin musyarakah bainal isnan fa'aksar, itu saling yang lebih dari dua, berarti banyak. Berarti siapa saja?
kaum muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Enggak, maksudnya emang ta'awanu di situ loh ya. Jadi bahasanya maknanya itu penting, makanya kamu ngaji nahwu shorof kah? Ntar bisa kayak gini Arya. Oh, maksudnya ta'awanu itu saling ya, harus saling. Oh, gitu. Jadi gitu jadinya. Jadi enak kalau orang ngaji ngerti ilmu nahwu tuh ngaji kah kayak sudah menghayati kah. Jadi kono sudah menghayati. Saling bertolonglah kamu sekalian ya alal birri terhadap suatu kebaikan wa taqwa dan ketakwaan. Lah saya tanya ini, takwa apa takwa? Ya, itu ini apa kalau di kitab-kitab ya. Coba yang menemukan arti penghayatan atau dari pengalaman. Takwa itu apa? Kalau di ini ya benar. Itu secara minimal loh ya. Yes. Siapa Arya? Tapi benar ya, bukannya kamu salah, benar ya. Jadi gini loh. Jadi yang ada di kitab itu sebenarnya batas minimal, standarisasi minimal. Bukan berarti salah, benar ya. Cuman ada yang orang ketika bisa mendefinisikan bermacam-macam perkara, satu perkara bisa didefinisikan berbagai macam arti, itu berarti dia punya kesadaran yang banyak, alias punya pengalaman yang banyak ya, pengalaman. Dan ini hanya cukup satu orang saja, maksudnya pribadi aja gitu loh. Kalau yang standar, makanya gini, fikih itu adalah ilmu yang ditonjolkan ke permukaan yang sifatnya standarisasi. Tidak boleh yang sifatnya itu agak mendalam, nggak boleh. Ntar timbulnya apa? Timbulnya fitnah. Itu. Jadi takwa apa takwa? Takwa itu tadi menghindari dari fitnah, itu takwa. Ini ya. Jadi orang yang bisa menghindari sisi fitnah itu takwa namanya. Berarti kalau kaitannya fitnah itu apa? Perkara sosial, sosial, ilmu sosial. Berarti orang muslim itu harus wajib membaca atau mempelajari ilmu sosial. Nah, makanya wajib menurut saya. Ntar saya kapan-kapan ngaji kitab-kitab yang berkaitan sosial lah. Ntar saya insya Allah ya, kalau ada kesempatan, terutama kesempatan terus ya, insya Allah ntar saya mau ngaji tentang ilmu sosial. Ada ilmunya, ada ya, itu pengarangnya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini pakar ilmu sosial di kalangan umat Islam, itu Ibnu Khaldun ya. Ada lagi ntar ada namanya Syekh Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi, ini juga pakar sosial. Sebenarnya Imam Syafi'i juga sama sih sebenarnya, cuman sudah terkenalnya fikih ya, jadi orang susah menangkapnya loh, mengiyakan bahwa Imam Syafi'i itu selain fikih itu juga bisa yang lain loh, ngerti? Jadi yang namanya gelar itu sebenarnya hati-hati membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Misalkan saya ini, kamu dikenal nama saya apa? Misalkan Ustadz ya misalnya. Padahal gelar Ustadz itu sendiri membatasi dari kreativitasnya seorang saya ini sendiri. Padahal saya ini ada ini saya itu banyak. Jadi akunya itu banyak. Ada aku yang secara jadi ustadz, ada aku yang secara jadi preman ya, ada aku yang secara orang dewasa, ada aku yang secara banyak, saya itu beribu-ribu saya jadinya itu loh. Makanya jangan jadi sebuah kejumudan itu kemonotonan kan. Orang ketika hanya dipandang secara satu status, sebenarnya status itu menjebak loh, atau bisa jadi status itu racun. Awas, status itu membunuhmu ya. Tapi kadang orang menganggapnya itu hanya rokok yang membunuhmu loh. Hati-hati.
Kamu terjebak oleh sketsa-sketsa yang menipu, istilah. Nah, sketsa ya, kalau bahasa Arya itu sketsa. Padahal banyak sketsa-sketsa yang lain yang membunuh beneran. Misalkan saya kemarin itu sketsa saya misal banyak di Indonesia itu banyak jalan yang berlubang ya, tapi juga banyak lubang yang berjalan-jalan pada kok Idris sketsanya bahaya banget. Waduh, bahaya banget gimana? Ada yang lebih berbahaya sketsanya. Misal pokoknya kalau jadi ustadz itu mesti surganya, mesti surga, mesti jaminan surga. Oh itu ya, itu sangat mematikan loh, mematikan banget itu. Soalnya bawa-bawa akhirat sih ya. Soalnya bawa-bawa akhirat. Aduh. Ya menurut saya ya sketsa ya yang biasa aja gitu loh, yang menghibur kayak tadi loh ya. Terus ya rokok jangan dibuat sketsa yang menakutkan lah, kayak misalkan rokok dapat membunuhmu, kanker ya apa terus gambarnya itu gambar yang emang membuat takut kah, jadi tenggorokannya itu berlubang ya, paru-parunya bosok, membusuk, yakin, enggak maksudnya bukan apa-apa ya, gimana ya, takut gitu loh, saya takutnya gemeter aja gitu ya, tapi nggak gemeter sih, biasa aja maksudnya kalau takutnya selain saya pada takut gitu Arya, selain saya ya saya sebenarnya takut tapi nggak jadi gitu, maksudnya takutnya yang lain pada takut ya gitu, maksudnya banyak sketsa yang sebenarnya lebih membunuh itu banyak, tapi kita nggak sadar. Nah itu kembalinya ke kesadaran lagi, kesana lagi terkait ya. Wes ya, tadi takwa itu adalah menghindari sisi kefitnahan. Nah berhubung fitnah itu adalah sisi sosial, berarti kita paling enggak wajib ilmu sosial. Kalau dalam kitabnya namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, ntar insya Allah kalau saya kasih kesempatan saya ngaji ntar bareng-bareng. Tapi ini jarang dipakai, jarang dipakai. Ataupun ada banyak sih sebenarnya, kitabnya banyak. Misalkan Alfat ngomong, kayaknya Kang Idris punya kitab banyak ya gitu ya. Kayak gitu, nanya kayak gitu nggak ada? Enggak ya, berarti yang lain aja. Ya, yang lain. Ya emang saya belum punya kitab apa-apa ya Arya. Cuma kitabnya alhamdulillah itu semenjak saya mondok di Buntet, di Lirboyo, dan yang lain itu kitabnya dan alhamdulillah dari kitab itu bisa memakan beberapa kitab yang lain gitu loh, karena ilmu itu sejatinya tidak berhenti. Ilmu itu sejatinya tidak berhenti terus ya, entah dari manapun. Nah itu ntar hasilnya dari manapun saya nggak tahu. Wes tadi istighraqil afrod. Sekarang yang terakhir adalah istighraqi khosoisil afrod. Tadi istighraq itu kan menghabiskan kekhususan individu, spesialis individu, menghabiskan. Misal contohnya di sini antar rojulu ilman, antar rojulu ilman, maknanya gimana? Angta utawi siro iku ar-rojulu wong kang sempurna, apane ilmune. Nah sekarang gini, berarti ar-rojulu di sini siapa? Menghabiskan kekhususan individu. Misal ya, ini sih misal jelas ya, yang nomor satu itu apa? Sayyidina Ali. Ya orang yang paling pintar itu Sayyidina Ali. Kalau Kanjeng Nabi jangan ditanya,
Kanjeng Nabi ya nggak usah ditanya, itu sangat jelas sekali itu mah, sangatnya sangat menurut ya. Sayyidina Ali yang maksudnya dibeli gelar sama Kanjeng Nabi itu kan Sayyidina Ali, anak apa Madinatul Ilmi wali babuha, saya itu adalah gedung ilmu dan Ali itu kuncinya. Nah, kalau pengen membahas tentang spesialis yang nggak bisa dikalahkan terkait ilmu ya Sayyidina Ali kan gitu ya. Nah, tapi bisa dibuat contoh lagi, berarti antanya ini Sayyidina Ali, tergantung diterlek, tergantung apa siakul kalam, tergantung realita. Ini mau ngarah kemana? Misal yang ahli fikih yang tak terkalahkan, misal sesuka bumi, misal sesuka bumi. Ini lagi tenornya siapa? Saya misalnya, saya ya bisa. Antara julu ilmal fikih, berarti antanya siapa? Saya. Ini contoh Arya. Jangan. Jadi jangan dibikin ini sendiri. Bercanda aja, contoh gitu ya, contoh. Ya udah, berarti gimana ini enaknya? Berarti contoh yang lain, contohnya di sini yang kesinggung. Contoh yang lain apa? Bisa kan nggak ada yang tak terkalahkan. Coba dari bidang apa ya? Jangan ilmu lah ya. Dalam bidang apa ya? Apa? Bola. Oh ya, bola. Antar rojulu mahir main bola. Antar rojulu mahir main bola. Siapa? Yang lagi tenar. Atau gini, biasanya kan kalau dalam dunia festival ataupun olimpiade itu ada konsensus ya. Nah, yang sekarang itu kan yang terkenal itu kan dua. Kalau nggak Messi, Ronaldo. Jadi peringkatnya naik terus itu loh, dua orang ini ya. Kalau misalkan sekarang yang lagi nonjol Messi, berarti Messi. Kalau secara statistiknya itu lagi Ronaldo ya Ronaldo. Oh itu ya. Jadi antara juru itu nggak berhenti di situ. Jadi ngelihat kondisi aja loh. Ini sebenarnya yang lagi nomor satu dalam bidang ini siapa sih? Nah, tinggal tenar aja, cari berita itu. Misal ada lagi dalam bidang kewalian. Nah ini.